ada menteri, ada juga pemimpin-pemimpin muda daerah Indonesia lainnya. Ini kira-kira kans mereka tuh gimana sih di pemilu berikutnya nih? Mas Panji dulu boleh silakan. 3 menit ya. Moderatornya sudah 1 menit. Saya kira penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, pemilihan presiden di periode pasca Orde Baru, salah satu aspek positifnya adalah membuka ruang dan kesempatan untuk semua orang untuk menjadi elit dalam konteks ini. Kita harus bandingkannya, jangan melihat situasi sekarang, bandingkan ke era Orde Baru. Siapa yang jadi elit di masa Orde Baru? Kalau mau jadi kepala daerah, nggak mungkin di era Orde Baru itu jadi kepala daerah kalau nggak militer sama birokrat, karir. Tapi sekarang kita lihat, ada pengusaha mebel, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kita nggak bisa bayangin. Ada menteri yang mungkin pendidikannya juga tidak terlalu tinggi, bisa jadi menteri. Pemimpin-pemimpin muda banyak sekali. Ya, jadi kesempatan itu sangat terbuka. Jadi ini satu era yang memang membuka ruang yang terbuka untuk masuk ke arena politik. Jadi seperti adik-adik mahasiswa ya punya kesempatan yang sama saya kira ya, kalau misalnya memiliki popularitas, sumber daya, kedekatan dengan masyarakat dan lain sebagainya, maka bukan tidak mungkin calon-calon kepala daerah itu diisi oleh generasi milenial. Karena bagaimanapun tentu zaman ini adalah zamannya yang harus dimiliki oleh anak-anak muda gitu ya. Artinya bahwa tantangan dan lain sebagainya, kadang-kadang saya sebagai generasi X sudah ketinggalan sama mahasiswa saya untuk jangankan melakukan hal yang sifatnya teknis, tapi dalam konteks ide, pemikiran kadang-kadang jauh lebih canggih mahasiswa ini. Jadi artinya kita tahulah di Jawa Timur ada Pak Emil Dardak yang masih muda, Pak Ridwan Kamil, Pak siapa lagi, di kabinet ada Pak Erick Thohir masih muda, kemudian ada siapa lagi itu yang muda-muda, terus Pak Jokowi mengangkat staf khusus masih muda. Jadi bukan hal yang luar biasa saya kira. Dan kebetulan kalau ngomongin government nih, kabinet Indonesia itu agak beda dengan negara-negara yang homogen. Ya. Di negara-negara yang homogen itu istilahnya perwakilan politik saja dari partai. Tapi kabinet di dalam periode bahkan di era Pak Harto sekalipun tidak hanya mempertimbangkan aspek keterwakilan partai. Ada aspek keterwakilan etnis, aspek perempuan nggak perempuan, aspek usia ya milenial segala macam. Jadi itu yang disebut sebagai all inclusive government. Jadi Obama tadi Pak ya sempat singgung tuh Obama tadi, mahasiswa tadi. Yang pertanyaan kedua tadi. Ya saya kira bisa terjadi di Indonesia nggak? Bisa dong, bisa. Saya yakin bisa. Ya, bukan kenapa bisa? Karena alasan saya adalah satu, kita punya sejarah. Sejarah, dan sejarah itu sesuatu yang kita bisa lihat dari periode tahun 50-an banyak sekali. Selain memodalkan kekuatan sejarah, apa yang bisa? Ya dimungkinkan karena misalnya tadi saya setuju sekali dengan pernyataan Mas Iqbal. Kalau dia punya reputasi yang luar biasa ya, sebagai tokoh nasional, ya, artinya dia punya reputasi yang luar biasa, tokoh nasional, membangun karir, punya track record. Saya kira pertimbangan itu akan ada juga untuk memilih. Karena lintas etnisnya gini-gini, kalau misalnya sederhananya lah, di Jawa sendiri yang sekian juta pemilih, 110 juta kan beragam etnisnya. Kalau kita ngomong ya, ada Jawa, ada Sunda, ada Sundanya, kadang-kadang Sunda Banten sama Sunda Jawa Barat beda dengan Sunda Cirebon, ada Betawi dan lain sebagainya. Mungkin saja kan orang Sunda pilih Pak Jokowi juga gitu kan. Artinya dalam konteks lintas etnis itu dimungkinkan. Jadi reputasi seseorang itu yang menurut saya bukan tidak mungkin pengalaman Obama di sini akan terjadi ya. Jadi hal yang sangat terbuka saya kira. Baik, sudah terjawab yang pertama dan kedua dari Mas Panji. Pak Iqbal, silakan. Ya, saya cuma menambahkan yang disampaikan Pak Panji, ya, bahwa kalau kita lihat sejarah pemimpin Indonesia, yang membuat kita jadi merdeka itu orang-orang muda. Soekarno itu muda, dan teman-temannya itu usia-usia 20-an itu. Ya, kaum-kaum muda itulah yang membawa kita untuk menjadi merdeka. Jadi peran-peran pemuda itu di awal-awal terbentuknya negara ini luar biasa.
Ya, memang pada saat yang tadi sampaikan Mas Panji tadi, pada saat era Orde Baru ini memang sedikit terjadi degradasi ya Mas Panji, di mana orang-orang muda itu tidak terlalu banyak berperan lagi. Tetapi era sekarang ini, di mana apalagi kita bicara tentang makin banyaknya jumlah pemilih pemula sekarang ini, pemilih muda sekarang ini ya, sesuai dengan data KPU itu, maka tentu kita berharap supaya orang-orang muda ini juga punya peran dan segera mengambil peran di dalam mengisi yang namanya suprastruktur politik kita ini ya. Jadi adik-adik sekalian ini jangan tunggu S2 dulu atau S3 dulu baru mau masuk politik ya. Sekarang sudah bisa jadi caleg nanti ya. Oh bisa. Iya. Bisa mendaftar ini, masih buka pendaftaran. Banyak. Adnan Purihta Ihsan itu Bupati 2 itu usia muda. Ya. Bupati Pangkep 26 tahun. Bupati Pangkep yang sekarang ini malah lebih muda lagi. Iya, gubernur juga masih muda. Ya. Alumni UNHAS semua. Ya, jadi adik-adik sekalian mahasiswa ini ya segeralah ya untuk masuk dalam dalam dunia politik ya, politik praktis ya. Baik. Karena itu ada hal yang menarik untuk kita lakukan di situ. Ada satu pertanyaan terakhir Pak yang belum dijawab. Bagaimana mencegah polarisasi dalam pemilu mendatang? Bisa silakan ditambahkan Pak Iqbal. Kalau saya menurut pandangan saya, polarisasi itu agak susah dicegah. Sulit ya. Karena yang namanya pemilu itu kan konflik kepentingannya tinggi. Yang paling penting adalah polarisasi ini jangan sampai membuat kita terbelah. Ya, itu yang paling penting. Ya setelah selesai, the game is over, ya selesai. Jangan dibawa sampai 5 tahun lagi. Nah itu yang repot nanti ya. Saya kira itu poin. Terima kasih. Baik, sudah terjawab. Mas Panji, ada menambahkan pertanyaan terakhir ketiga tadi, mencegah polarisasi dalam pemilu mendatang? Ya, sedikit saja mungkin ya. Polarisasi itu betul seperti Pak Iqbal sampaikan barusan, sulit dicegah. Cuman memang mungkin kalau dalam konteks jangka panjang, saya kira kita harus lebih mengenali akar dari masalah polarisasi. Kadang-kadang mungkin basis identitas itu sumbernya bisa jadi bukan semata-mata identitas gitu kan. Artinya ada persoalan apakah ekonomi gitu ya, ada persoalan ketidakadilan dan lain sebagainya yang mungkin ke depan konsentrasi kita ke arah situ. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi elitnya sendiri saya kira ya, tidak membuka ruang sekecil apapun untuk menjurus ya kepada penggunaan politik identitas yang kemudian menciptakan polarisasi di masyarakat. Jadi saya sih agak optimis ya untuk 2024 ini karena kita punya pengalaman di 2014-19 mudah-mudahan ya, tentu saja saya sebagai warga negara berharap elit kita menyadari dampak serius dari terjadinya politik. Nah yang ketiga yang dari sisi politik nih, dari sisi sistem sebetulnya singkat. Jadi bisa diakali dengan reformasi kelembagaan tentang pilpresnya sendiri sebetulnya. Jadi pilpres kita itu kan satu ada threshold, dua pemilihannya majority runoff harus 50% plus 1. Jadi potensi terjadi dua kandidat bertarung itu besar. Jadi potensi polarisasinya bisa didorong oleh karena desain kelembagaan tadi. Nah kalau sistemnya misalnya thresholdnya dipertimbangkan lagi untuk kalau nggak bisa kosong misalnya diturunkan, atau misalnya sistem kayak pilkada plurality system, siapapun yang menang dia jadi presiden. Ya mungkin itu yang harus didiskusikan. Jadi sistem untuk mencegah polarisasi dari desain kelembagaan juga bisa digunakan. Baik, terima kasih Mas Panji dan juga Pak Iqbal. Kita lanjut ya Bang Tamzil ya, pemateri kita yang ketiga. Kita langsung beri kesempatan kepada pendiri lembaga survei Cyrus Network, Mas Hasan Nasbi, untuk memberikan pandangannya. Waktunya 15 menit sama Mas, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya memang berani ya temanya kalau iron law of Indonesia politik. Jawa adalah kunci.
Karena menurut saya dalam ilmu sosial yang baru sah jadi teori itu yang disebutkan oleh Panji tadi, The Iron Law of Oligarchy, si Robert Mitchell. Itu pun berusaha dibantah oleh orang sampai hari ini susah dibantah. Orang mencoba mengkoreksi dengan berbagai treatment untuk bahwa dalam organisasi itu bisa tanpa oligarki, nggak bisa. Komune of Paris itu berapa bulan umurnya? 6 bulan, itu pun muncul oligarki di ujungnya. Komune of Paris 2 itu 3 bulan mungkin, karena juga akhirnya muncul segelintir orang yang menentukan policy untuk komunitas itu. Jadi memang organisasi, society, negara, pemerintahan yang stabil memang ternyata ada oligarki di sana, apapun bentuk pemerintahannya. Jadi itu yang sah menurut saya.